Materi yang akan dibahas yang pertama adalah standar proses pendidikan. Yang kedua, fungsi standar proses pendidikan. Dan yang ketiga, prinsip pembelajaran di SD. Dan keempat, karakteristik pembelajaran di SD. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013. Untuk mencapai standar proses pendidikan, satuan pendidikan harus melakukan yang pertama, perencanaan proses pembelajaran, meliputi silabus pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik, serta mengembangkan budaya membaca dan menulis. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan dan kelompok. Yang keempat ada pengawasan proses pembelajaran, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Selanjutnya ada fungsi standar proses. Yang pertama, mencapai standar kompetensi yang harus dicapai. 2. Bagi guru sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata. Yang ketiga, bagi kepala sekolah. Yang pertama, sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Dan yang kedua, sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah. Bagi para pengawas atau supervisor, sebagai pedoman dalam menetapkan bagian mana yang perlu disempurnakan atau diperbaiki oleh guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Yang terakhir, bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan, yang pertama, menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah dalam pengelolaan proses pembelajaran sesuai standar minimal. Yang kedua, memberikan saran-saran dalam pengelolaan pembelajaran sesuai dengan minimal. Yang tiga, melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran yang dilakukan guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zia. Yang ketiga, prinsip pembelajaran di SD. Prinsip pembelajaran di SD yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju sebagaimana penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat.
Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, ada karakteristik pembelajaran di SD. Karakteristik pembelajaran berkaitan erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Selain itu, karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Berikut ini adalah rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau yang sikap itu ada menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Di bagian pengetahuan ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Dan yang terakhir di bagian keterampilan ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya.